Insan PNM Cabang Indramayu, selamat datang di For You Podcast PNM Indramayu. Yeay! Selamat datang di episode kedua. Setelah lama kita vakum, akhirnya kita comeback lagi. Gimana nih teman-teman For You? Kangen gak sama kita? Tentunya kangen dong. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Mereka ini adalah sosok inspiratif di bulan April. Wow. Siapakah mereka? Penasaran kan? Langsung aja kita lihat. Check it out. Sahabat For You, podcast cabang Indramayu. Pagi ini kita mau jemput salah satu sahabat For You yang gak main-main. Perjalanannya lumayan panjang ya sahabat For You. Maklum, Indramayu ke Majalengka itu jauhnya di mata, tapi dekat di hati. Caelah, bisa aja ya Mimin nih. Gak sabar deh, kira-kira siapa sih yang bakal kita jemput? Kita udah sampai di unit Jati 7 Majalengka. Dan ini dia Mbak Tati, Kepala Unit Mekar Jati 7. Aduh, senyumannya ramah banget. Energinya tuh positif parah. Sampai anak-anak unitnya tuh antusias banget nganterin ibuku tercinta sampai ke mobil. Momennya mengharukan banget ya. Nah, penjemputan pertama udah aman. Sekarang kita lanjut ke gestar kedua. Karena podcast sendirian tuh gak seru, harus rame-rame dong biar makin pecah. Kita lanjut ke unit Sindang dan tara, kita ketemu sama Mbak Lisa. Aura ibu perinya kerasa banget ya sahabat For You. Dan lagi-lagi anak-anak unitnya ikut nganterin ibuku tercinta sampai ke mobil. Karena bangga banget beliau diundang ke podcast For You buat berbagi cerita inspiratif. Dan akhirnya kita sampai juga di kantor PNM Cabang Indramayu. Disambut langsung sama Bapak Pemimpin Cabang, para manajer dan staf lainnya. Spesial banget ya bintang tamu kita kali ini. Mbak Lisa dan Mbak Tati juga sempat bersapa hangat sama para staf di kantor cabang. Dan spesial banget, Mbak Lisa bahkan sempat duduk di kursinya Bapak Melki, pemimpin cabang kita. Aduh, Mimin jadi pengen juga deh duduk di sana. Pokoknya jangan sampai kelewatan cerita seru dan inspiratif dari dua kum hebat ini. Stay tune terus di podcast For You ya. Jangan di skip pokoknya. Kita sambut tamu kita hari ini. Selamat datang. Bapak yang cantik, perkenalan diri ke teman-teman. Halo teman-teman, aku Tati, kum unit Jati 7. Halo teman-teman Jati 7. Siapa Mbak? Halo, aku Lisa, kum unit Sindang. Halo teman-teman Sindang. Oke teman-teman, ini kan teman-teman merupakan sosok inspiratif di bulan ini ya. Teman-teman dinobatkan sebagai terbaik nih. Boleh tahu nggak teman-teman ini terbaik dalam hal apa? Boleh dari Mbak Lisa dulu. Mbak Lisa bulan ini terbaik sebagai apa? Kalau dari unit Sindang sendiri terbaiknya dalam pencapaian landing aircraft di bulan April. Wow, luar biasa. Kalau Mbak Tati sendiri apa nih Mbak? Untuk unit Jati 7 kebetulan kita alhamdulillah terbaik dalam fast detection tertinggi di region. Wow. Dari 7. Oke, gimana nih perasaan teman-teman setelah mencapai target atau menjadi yang terbaik di bulan ini? Gimana perasaan teman-teman? Nggak nyangka sih jadi yang terbaik dari 35 unit di region Indramayu 1 jadi yang pertama buat terbaik landing di bulan April ya. Tentunya senang banget. Terima kasih buat teman-teman AO yang udah berjuang. Oke, terima kasih teman-teman AO ya. Oke, kalau Mbak Tati gimana nih perasaannya? Perasaannya tentunya bangga banget ya punya tim seperti tim Jati 7 udah bisa capai target fast detection, semoga meningkat terus. Wih, amin, luar biasa. Oke, aku boleh tahu nggak sih teman-teman apa sih faktor yang paling penting buat
kesuksesan teman-teman, apa yang bikin teman-teman tercapai targetnya? Faktornya faktor apa? Faktornya kalau untuk jadi tujuh sendiri ya faktornya ya lingkungan kerja kan ya, lingkungan kerja yang nyaman bikin AO semangat kerja juga gitu. Jadi untuk capai target ya AO lebih semangat gitu. Lingkungan kerja yang kondusif, kekeluargaannya ada, kebersamaan timnya ada, itu bikin AO semangat kerja dan bisa capai target. Wah, kira-kira apa sih Mbak yang bikin jadi tujuh tuh lingkungannya sangat kondusif gitu? Emang ada kegiatan apa gitu di jadi tujuh yang mendukung gitu? Kalau di Jati Tujuh sendiri kebetulan kita sering bikin konten. Waduh. Konten TikTok. Kebetulan kemarin di repost sama Alhamdulillah ya. Indramayu. Udah bikin Velocity berapa kali nih? Oh ya sering itu. Oke. Terus apa lagi tuh Mbak? Ada lagi? Kalau di Jati Tujuh ya menerapkan sistem reward kalau misalnya ada AO terbaik, capaian terbaik ya kita pasti tentu kasih reward gitu. Jadi bikin AO kondusif juga dalam bekerja, berlomba-lomba untuk capaian terbaik gitu. Karena ingin dapat reward dari hukumnya. Wah, luar biasa. Ini hukumnya loyal ya. Keren banget. Oke, kalau dari Mbak Lisa gimana nih Mbak Lisa? Faktor apa nih yang bikin unit Mbak Lisa menjadi unit terbaik? Satu sih yang pertama itu intinya dari lingkungan kantornya nggak ada yang senioritas di unit ya sebenarnya. Kalau kita nyaman di lingkungan kerja mau target sebanyak apapun akan ringan. Sama tentunya tadi kita kasih reward, kasih punishment juga. Rewardnya buat AO yang capai target, tapi dalam artian capai target ini harian. Ayo siapa yang mau pulang cepat kasih coklat misalnya gitu. Kalau punishmentnya ayo yang ada TCBC ataupun yang UK-nya minim nanti ada punishment loh. Padahal belum disebutin punishmentnya apa, tapi AO udah merasa takut duluan harus capai target nih. Makanya tadi buat landing kecapai ya tadi AO-nya harus kompak dulu. Emang ya kalau faktor lingkungan itu yang paling penting ya dalam tempat bekerja ini. Oke, nah teman-teman ada nggak sih hambatan atau kesulitan teman-teman selama bekerja? Pastinya tentu ada ya. Banyak ya, banyak banget. Kesulitan dan hambatannya. Kalau buat hambatan mungkin semuanya ini ada hambatan ya, baik dari target landing ataupun hambatannya ya Mbak. Cuma gimana dari kita nanggepin buat solusinya aja. Kalau dari Sindang sendiri hambatannya itu mungkin kejauhan jarak ya. Jadi buat perbaikan LAR itu susah karena jarak dari unit ke kumpulannya itu hampir kurang lebih 40 menit. Jadi nggak bisa buat pulang balik cepet. Hampir 1 jam ya lumayan Iya. juga antar kumpulannya ya. Wah luar biasa banget ya teman-teman jadi Sindang. Oke, kalau dari Mbak Tati gimana nih dari jadi tujuh hambatannya apa nih Mbak? Kalau jadi tujuh ya sama kayak unit lain pasti banyak ya hambatan atau kesulitan yang dihadapi unit kita juga gitu. Tapi kita nggak fokus pada hambatannya, kita fokus pada solusinya. Kalau misalkan hambatan dari fast detection ya tentunya ngumpulin nasabah untuk ke kelompok hadir kayak gimana gitu ya, itu pasti kesulitan banget karena setelah COVID nasabah bubar gak mau ke kelompok lagi. Tapi kan kita fokus pada solusi gimana caranya nasabah mau hadir. Ya pasti teman-teman awal juga lebih effort buat nyusulin nasabah satu-satu buat kumpul, teleponin nasabah satu-satu buat kumpul gitu, terus menginformasikan di hari sebelumnya untuk kumpul gitu. Kalau dari Jati Tujuh. Oke, emang bener ya Mbak ya, after COVID ini kita kan susah banget ya buat kumpulin PKM, nggak kayak waktu sebelum COVID kan kita gampang ya gitu, emang udah terbiasa nasabah buat kumpul. Setelah pandemi ini memang sangat kesulitan banget ya buat mengumpulkan ibu-ibu semangat dari ke PKM-nya gitu, itu pasti jadi tantangan terbesar buat tiap-tiap unit yang ada di Mekah. Bukan hanya di Indramayu, bukannya ada di Jati Tujuh, pasti di seluruh Indonesia juga sama. Oke, tapi mudah-mudahan hambatan-hambatan itu nggak jadi masalah besar ya buat teman-teman, dan pastinya teman-teman selalu semangat bisa melewati itu semua. Keren banget pokoknya. Pokoknya sangat wow. Oke, pertanyaan berikutnya nih, aku mau tahu nih tips dari teman-teman, ada nggak sih tips dari
pasti ada dong dari kiat-kiat masing-masing kum ya dan apa lain. Ada nggak? Kalau tips and tricks sih mungkin kayaknya semua unit juga ada tips masing-masing ya Kak. Tapi kalau dari Sinang sendiri fokus sama tujuan perencanaan dari awal mulai ada target itu dibentuk dari RKAP ya, dari pusat langsung ya kita langsung sounding ke AO-nya. Jadi AO-nya juga harus pinter, jangan hanya kumnya yang tahu target, AO-nya juga harus ada targetnya. Ketika ada target itu turun dari RKAP, kita langsung bagi. AO itu harus mikirin target seperti apa dia harus capai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Keren banget nih buat Mbak Lisa. Oke, kalau dari Mbak Tati, Betul aja. dulu kan itu udah on kan? Kalau untuk jadi itu sendiri apa ya, tips and tricks-nya ya sama sih kayak yang Sindan, kita sebagai kum harus bisa breakdown ke teman-teman AO karena suatu target tidak akan tercapai kalau hanya kum yang ngerjain gitu. Pasti kita share juga, breakdown juga ke teman-teman AO. Terus juga chemistry kita dengan teman-teman AO juga harus ada ya. Untuk mencapai target juga teman-teman AO butuh tekanan dari kita, tapi juga butuh chemistry supaya target itu tercapai. Oke, betul banget ya. Chemistry sih yang paling penting ya, karena kum dan AO, SAO dan FO itu harus kolaborasi ya. Gak mungkin kum jalan sendiri, AO jalan sendiri, SAO jalan sendiri, ataupun FO jalan sendiri, karena pencapaian target adalah kerjasama dari teman-teman kita. Oke, nah pertanyaan yang berikut nih pertanyaan yang anak-anak Gen Z banget sih biasanya ya, enggak? Pertanyaan anak Gen Z. Bagaimana nih teman-teman menghadapi tekanan dan stres dalam mengejar target? Nah, Waduh, gimana tuh? Waduh. Berat banget nih. stres banget ya kalau udah ngomongin target stres banget. Stres ya. Tapi biasanya kita disunyi dengan main TikTok sama teman-teman unit gitu. Velocity. Iya, Velocity nomor 1. Tetap ya buat cari hiburan Iya. biar nggak terlalu stres ya, diselingin gitu. Oke, kalau dari Mbak Lisa ada nggak gimana caranya menghadapi tekanan dan stres? Kalau stres mah mungkin manusiawi ya, pasti merasakan stres gitu, apalagi dengan target yang dijibun. Namanya juga kerja ya, pasti punya target. Tapi kalau dari target ya nggak stres. Biasanya kan dari tadi ya target itu kan dibagi per tim, jadi nggak ada tuh stresnya hanya di kepala unit. Tapi untuk menghilangkan stresnya atau mengurangi stres yang ada itu biasanya kita sih kumpul bareng, makan-makan, apalagi kan ada uangnya. Ada bisa Ya, yang harus dipergunakan ya. Ya, betul. Nah itu teman-teman, barangkali nih buat teman-teman kum yang lainnya mau mencontoh nih tips dari kum-kum kita yang paling baik ini, gimana caranya mengelola stres, menghadapi stres, karena emang kalau kerja itu pasti selalu ada ya, stres selalu Tidak bisa ada, karena ya namanya juga kita dikejar target ya, kalau nggak dikejar target kita rebahan terus artinya gitu kan. Jadi ibu bos aja. Oke, sebelum pertanyaan ke selanjutnya kita minum-minum dulu kali ya biar nggak tegang. Oke, nah teman-teman, aku mau tahu nih apa sih motivasi teman-teman bisa bertahan di PNM sampai sekarang. Kalau boleh tahu teman-teman di PNM, masuk PNM juga di PNM nih ya, dari tahun berapa? Kalau Mbak Lisa udah berada di tahun berapa nih masuk PNM? Kalau aku dari 2019 dan belum pernah bekerja dimanapun, belum lulus sekolah pun udah TR. Oh, PNM 2019, berarti udah berapa tahun? Udah 6 tahun ya? 6 tahun di PNM. Wow, luar biasa. Keren banget. Oke, kalau Mbak Tati dari tahun berapa masuk PNM? Aku dari tahun 2020, 1 bulan sebelum COVID. Oh, jadi pas COVID, 1 bulan kerja terus COVID ya? Betul. Dan PNM juga keren banget sih waktu masa-masa pandemi COVID itu tetap merekrut ya, dan tidak ada PHK. Oke. Jadi apa nih motivasi teman-teman bisa bertahan di PNM sampai dengan sekarang dari 2019, dari 2020 dan sampai 2022 masih tetap bertahan? Motivasinya ya karena di PNM tuh jenjang karir kerjanya. Benefitnya yang memuaskan.
selain jenjang karir, benefit, PNM juga menyediakan tempat tinggal untuk karyawannya. Jadi bukan cuma disuruh kerja, tapi kita juga difasilitasi tempat tinggal, kendaraan, handphone untuk kita kerja gitu. Jadi jangan lupa join PNM teman-teman yang Join PNM, join PNM. gabung sama tim PNM Indramayu. Jangan lupa join di PNM Indramayu. Oke, bener banget sih tadi ya, di PNM itu kita nggak cuma kerja ya, tapi kita juga dapat banyak fasilitas, dapat rumah ya, tempat tinggal, mes, terus kita dikasih motor, kendaraan operasional, terus kita dikasih handphone juga, terus benefit ya tadi selain gaji kita juga ada terus BPJS ya, BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, bonus-bonus, ya jangan lupa Bonusnya banyak banget, kalian gak bakal kecewa. testimoni. Kerja di PNM gak bakal kecewa. Oke, tadi itu banyak banget ya motivasi teman-teman, tapi itu kan ada nggak motivasi pribadi nih teman-teman? Mungkin teman-teman punya cita-cita gitu kan? Cita-cita saya, cita-cita Menjadi orang kaya. Satu udah menjadi orang kaya. realistis banget ya menjadi orang kaya. Tentunya jadi independent woman. Wih. Tidak bergantung pada siapapun, berdiri di atas kaki sendiri. Bantuin orang tua di rumah gitu ya, bukan cuma menghidupi diri sendiri tapi keluarga juga. Ya, itu yang menjadi motivasi terbesar kita bertahan sampai di sini. Oke, keren banget tuh teman-teman. Wah, gimana teman-teman? Seru banget ya episode For You kali ini. Semoga kisah mereka menginspirasi insan PNM semua. Oke teman-teman, sekian podcast For You kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang lebih keren lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube PNM Indramayu. Sekian For You kali ini, sampai ketemu. Dadah!